Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuarantin dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel YouTube Kuarantin Podcast, media podcastnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang. Ya, untuk kali ini bersama hostnya adalah saya Arianto, dan telah hadir bersama saya saat ini adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, Ibu Dr. Arianti MM. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, berarti saya masih bisa panggil Bu Kepala Bu ya? Karena belum sertijab Bu ya? Oh ya, Ya. silakan. Ya, karena ini untuk tema kali ini memang sebetulnya kurang menggembirakan Bu ya. Karena untuk tema podcast kali ini adalah Sayonara Ibu Dr. Arianti. Artinya sebentar lagi Bu Arianti akan meninggalkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang karena berkaitan dengan kepindahan beliau di Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru. Ya, sebagai prolog akan saya bacakan biodata dari Ibu Arianti. Izin Bu ya, saya bacakan secara singkat biodata dari Ibu Arianti. Nama Dr. Arianti MM, kemudian tempat tanggal lahir boleh disebut Bu ya? Silakan. Bukit Tinggi 7 Juni 1969. Kemudian untuk alamat beliau adalah di Medan, Sumatera Utara. Kemudian riwayat pendidikan sekolah dasar di SD Bandusari Semarang, kemudian sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Banda Aceh, sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Banda Aceh, kemudian dokter umumnya di Fakultas Kedokteran UISU Medan atau Universitas Islam Sumatera Utara Medan, kemudian magister manajemen di Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian untuk riwayat pekerjaan beliau pernah di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Medan, ini dari 2003 sampai tahun 2014, betul ya? Kemudian dari 2014 sampai 2018 menjadi Kepala KKP kelas 2 Padang, kemudian tahun 2018 sampai 2021 di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Semarang. Ini dari segi nama Ibu Dr. Arianti MM, ini kan kita tahunya kan dari Medan Bu ya. Ini kenapa kok namanya pada waktu perkenalan loh, namanya kok Dr. Arianti yang identik dengan nama Jawa. Mungkin bisa diceritakan apakah memang ada riwayat atau silsilah dari Jawa itu, mungkin orang tua ataupun keluarga. Silakan Ibu. Baik, Mas Arianto. Jadi sore ini kita bincang-bincang ya. Temanya sayonara ya. Iya, betul. Sayonara, selamat tinggal Semarang. Iya. Bincang-bincang, nama saya Arianti. Mungkin kesannya seperti nama orang Jawa ya. Seperti Mas Arianto dan saya Arianti. Iya, betul. Hampir mirip Bu ya. Hampir mirip ya. Saya lahir di Bukit Tinggi, jadi latar belakang keluarga saya dari Sumatera Barat. Ya. Kalau ditanya orang mana, kadang-kadang saya susah menjelaskannya. Sebenarnya saya orang mana, karena saya berpindah-pindah terus dari kecil di bawah orang tua saya. Jadi numpang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan setelah itu sejak umur 2 tahun saya terus berpindah-pindah karena orang tua saya bekerja berpindah-pindah. Mengenai nama ya, orang tua saya pernah mengatakan ke saya, nama saya itu Arianti Sari. Saya nggak tahu kapan sudah nggak ada Sarinya lagi. Cuma saya lihat di akte memang hanya Arianti. Ya. Mungkin apa ya, perlu nama singkat saja. Singkat banget ya, Arianti. Asal usul kenapa orang tua saya menyebutkan nama saya Arianti Sari ya. Jadi saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya lahir di Bukit Tinggi. Saya dilahirkan di rumah sakit
umum daerah tinggi dan dibantu persalinannya oleh bidan. Ternyata bidan itu namanya Arianti Sari. Jadi orang tua saya bahagia ya dengan kelahiran putri pertama, ya saya anak pertama, sehingga nama bidan yang membantu persalinan dijadikan sebagai nama putri pertama, nama saya. Jadi itu bidan itu orang Sumatera Barat, ya memang namanya Arianti. Di Sumatera Barat memang banyak nama-nama yang tidak khas ya. Kadang-kadang sering nama-nama orang luar ya, orang luar Sumatera Barat, orang Jawa, bahkan sering nama-nama Eropa tuh kalau tahu di Padang. Nama Martin, nama Johnny, itu Padang lah itu kayak gitu. Itu Mas Arianto. Ya. Jadi berarti kenapa nggak ada kaitannya dengan Jawa Bu ya? Nggak ada kaitannya ya. Berarti memang di Sumatera Barat lebih majemuk seperti itu ya. Jadi penyebutan nama, kemudian pemberian nama itu lebih umum, baik itu entah Jawa, entah Sumatera, bahkan luar negeri pun dipakai di sana ya, gitu ya. Yang itu mungkin keunikan lokal di sana di Sumatera Barat gitu ya. Ya kemudian ini dari biografi Ibu juga pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di Semarang. Ini SD Bandusari Semarang ya. Ini berarti dari SD kelas 1 sampai kelas 6 atau bagaimana Bu? Ya, tadi saya lahir di Bukit Tinggi sampai usia 2 tahun. 2 tahun ini masih kecil ya, jadi saya nggak punya memori tentang Bukit Tinggi. Selanjutnya saya ikut orang tua saya pindah, jadi saya sekolah taman kanak-kanak TK di Aceh, Banda Aceh. Kemudian kelas 1 sampai kelas 3 SD saya pindah lagi di salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, di Aceh Utara. Mungkin pernah dengar namanya Kota Lok Semawe. Nah, itu sampai kelas 3. Kemudian kelas 3 sampai kelas 5 SD saya pindah lagi di Jakarta. Saya masih ingat SD-nya. SD 19 Pagi Tebet Timur, Jakarta. Kelas 5 SD saya pindah ke Semarang karena orang tua saya pindah ke Semarang. Jadi selama 2 tahun saya tamat di SD Randusari 2. Berarti dari kelas 5 dan 6 Bu ya? Kelas 6. Selanjutnya saya masuk SMP di sini, ya. SMP 3. Kelas 1 sampai kelas 3. Saat-saat saya mau ujian EPTA dulu namanya EPTA ya, saya lupa. Saat-saat mau ujian akhir, saya pindah lagi. Nah, itu saat-saat yang paling stres saya alami. Karena mau ujian akhir ya. Pindah Bu ya? Ya, akhirnya saya kelas 3 SMP pindah ke Medan. Jadi saya tamat dari SMP 1 Medan. Ya, jadi saya kurang lebih di sini 5 tahun. 5 tahun dari kelas 5 SD sampai kelas 3. Kelas 3 sebelum ujian tadi. Iya. Oh, ya, berarti cukup lama Bu ya? Iya. Tinggalnya di daerah mana Bu? Di belakang Pandanaran, di Jalan Atmodirono 2, nomor 9. Berarti dekat-dekat Simpang 5 Bu ya? Dekat-dekat Simpang 5. Kayaknya saya pernah ngajak teman-teman pas kita lagi goes gitu ya? Ya. Ya berarti sebenarnya cukup familiar dengan Semarang ya, walaupun mungkin waktu usia masih cukup kecil ya, karena SD sampai SMP, tapi saya yakin memorinya masih ada karena usia-usia SD SMP saya kira masih cukup untuk bisa mengingat kenangan waktu itu ya. Ya. Jadi memang Bu Arianti ini sudah ada sejarah sebelumnya di Semarang. Jadi setelah di sini mungkin sudah tidak terlalu asing lagi dengan kantor kesehatan pelabuhan Semarang karena memang sebelumnya sudah pernah di Semarang, seperti itu Bu ya. Ya. Kemudian dari riwayat pekerjaan Ibu ini pertama kali diterima CPNS berarti langsung di kantor kesehatan pelabuhan 1 Medan ya, betul ya? Ya. Ya dari Medan. Mungkin bisa diceritakan Bu awal karirnya atau awal masuknya di KKP Medan sampai menjadi kepala KKP, kemudian sampai di sini sampai sebagai kepala KKP Semarang. Panjang nih ceritanya Mas Arianto. Nah, saya kuliah di Medan, Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi saya tamat di sana. Setelah itu saya mengikuti
mengikuti program PTT, dokter PTT di salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, ya, namanya Kota Tebing Tinggi. Saya PTT di rumah sakit. Biasanya PTT itu di puskesmas ya. Nah, saya di rumah sakit, saya bertugas di IGD, ya, rumah sakit. Setelah PTT, saya mengikuti tes untuk masuk PNS Kementerian Kesehatan. Saat itu dibuka salah satunya ada satu formasi untuk dokter yang ditempatkan di Sumatera Utara. Saat itu tidak ada pengumuman akan ditempatkan di KKP atau di mana-mana, hanya formasi satu orang dokter di Kemenkes tahun 2001 ya. Waktu itu saya masih belum belum mempunyai satu tujuan yang jelas. Setelah saya selesai PTT, sebenarnya saya akan kemana seperti itu. Karena kebetulan ada pengumuman, saya coba mengikuti. Tapi samping itu, saya pikir saya juga ingin ya bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan spesialis. Itu keinginan saya untuk spesialis anak. Ya, saya sudah sempat mendaftar dan tes. Jadi bersamaan saya tes untuk mengambil spesialis anak dan saya juga tes untuk menjadi pegawai negeri di Kementerian Kesehatan. Setelah saya mengikuti kedua tes, maka Kemenkes pengumuman kelulusannya lebih dulu daripada pengumuman kelulusan spesialis anak. Ya, saat itu saya bingung, ini saya akan lanjutkan untuk menjadi PNS atau saya batalkan, saya akan terus menjadi spesialis anak seperti itu. Saya bertanya kepada keluarga saya, bagaimana ini? Ya, lalu mereka sampaikan untuk saya meneruskan PNS nanti setelah ditempatkan di rumah sakit, karena bayangannya di rumah sakit ya dokter, nanti bisa melanjutkan spesialis anak ya, daripada nanti PNS-nya tidak diambil misalnya, terus nanti spesialis anaknya juga belum tentu seperti itu. Jadi oh iya, jadi selesaikan dulu PNS, nanti sudah 1 tahun sudah selesai CPNS, nanti saya akan ngambil spesialis anak. Dan saya tidak menduga sama sekali setelah saya mendaftar kembali ya ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, daftar ulang ya namanya ya untuk ini. Saya bertanya untuk penempatan saya, lalu mereka bilang Anda ditempatkan di KKP. Saya nggak tahu apa itu KKP. Iya, saya nggak tahu apa itu KKP. Setahu saya nggak ada rumah sakit namanya KKP, kan yang dibikin saya tetap rumah sakit. Terus dari kepegawaian Dinas Kesehatan mengarahkan saya untuk coba pergi jalan-jalan ke seputar pelabuhan, nanti Anda akan mengetahui apa itu KKP. Nah, akhirnya saya mengetahui KKP adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi banyak hal yang tidak terduga ya, yang saya pikirkan. Waktu itu namanya sudah Kantor Kesehatan Pelabuhan ya? Sudah. Ya. Jadi saya di Medan ya, di Pelabuhan Belawan, saya jalan-jalan ke sana, saya melihat ada kantor kecil seperti puskesmas, ya. Dan mereka menggunakan baju abu-abu kalau nggak salah, biru dan abu-abu seragamnya gitu. Oh, ini kantor kesehatan pelabuhan seperti puskesmas gitu, saya pikir. Maka saya masuk di KKP Medan di Belawan. Itu berarti staff dulu ya? Ya, staff dulu ya. Staff, saya staff di waktu itu KKP
Medan masih kelas 2. Kelas 2. Iya. Ini tipe ya, saya lupa nih. Kelas AB atau kelas 1 2 ya. Kelas 2. Lalu saya menjadi staf UKLW, seksi UKLW. Di pertama-tama ya seperti kita semuanya saat masuk jadi CPNS kita akan orientasi dulu beberapa sebulan seperti itu. Selanjutnya kita akan beri tugas-tugas ya, pekerjaan sesuai dengan kompetensinya kita. Dan saya menunggu saat itu, saya pikir ini seperti puskesmas, saya menunggu pasien datang. Setiap hari saya melihat kantornya sepi, tidak ada orang sakit yang datang berobat. Nah, lalu saya bertanya kepada atasan saya, ini tugas saya di klinik ini apa? Ya, karena sudah 1 minggu saya di KKP tidak ada pasiennya. Lalu mulai menjelaskan apa pekerjaan KKP. Maka minggu-minggu berikutnya saya baru mengetahui, saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan KKP, contohnya pemeriksaan HIV. Nah, pemeriksaan HIV, screening HIV ya dulu ya. Waktu itu saya ingat ada screening HIV, pemeriksaan HIV bagi anak buah kapal, dan survei pengetahuan tentang HIV/AIDS bagi anak buah kapal, dan serosurvei ya, pengambilan darah tes untuk HIV. Dari satu kapal ke kapal saya coba, tadinya karena sebelumnya saya PTT di rumah sakit ya, saya dokter, saya menggunakan jas putih. Nah, saya kan nggak tahu, saya pakai jas putih juga naik ke kapal di awalnya, jadi janggal ya. Dan saya kaget. Yang menjadi pekerjaan saya, objeknya adalah anak buah kapal ya, yang saya ambil darah sini untuk pemeriksaan HIV. Nah, ABK yang ada tatonya, saya jadi terheran-heran. Wah, pekerjaannya banyak tantangannya yang di luar dugaan saya. Saya dokter, lalu pekerjaan saya adalah memeriksa anak buah kapal dan tempatnya adalah di kapal. Di kapal. Itu sudah naik turun kapal ya? Sudah naik turun kapal. Tapi saya menyukai hal itu. Saya menyukai hal-hal yang penuh tantangan, hal-hal baru seperti itu. Saya berusaha menyesuaikan. Di awal saya pakai pakaian jas putih ya, maka selanjutnya juga saya cukup pakaian PDL ya namanya ya, untuk naik ke kapal melakukan pemeriksaan bagi anak buah kapal. Nah, itu kesan pertama menjadi pegawai. Nah, setahun kemudian ya, setelah saya menjalani, saya harus merubah mindset saya. Nah, dokter tidak sepenuhnya bekerja untuk mengobati ataupun kuratif ya. Kalau pelayanan kesehatan kuratif namanya ya, melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Ternyata sebagai dokter juga harus bisa menjadi seorang public health. Artinya melakukan kegiatan preventif dan promosi kesehatan, ya, promotif dan preventif. Nah, sejak saat itu saya mulai merubah dan saya enjoy dengan pekerjaan baru tersebut, sehingga cita-cita awal untuk menjadi spesialis anak sudah terlupakan. Sudah terlupakan. Yang awalnya tadi ingin jadi spesialis anak, akhirnya sudah menikmati pekerjaannya. Sudah menikmati, saya menyukai untuk menjadi PNS yang bekerja di KKP sebagai public health, ya, public health. Jadi saya menghilangkan dulu pemahaman ilmu saya terhadap penyakit-penyakit seperti itu, ya. Kegiatan-kegiatan kuratif. Jadi saya harus lebih banyak untuk preventif dan promotif. Nah, itu di awal.
Ya. Ya. Kemudian masuklah Bu Haryanti ke kantor kesehatan pelabuhan Semarang tahun 2018. Kalau nggak salah sekitar bulan Mei atau Juni ya, sekitar Juni ya. Juni masuk ke sini. Saya masih ingat betul itu Bu Haryanti waktu perkenalan di aula dan perkenalan diri yang terlintas kalau saya pribadi terlintas ini namanya hampir sama dengan saya ini gitu ya. Dan sempat saya masih ingat ini mungkin saudara yang terpisah jauh sebenarnya. Mungkin. Ya. Kemudian kalau kesan saya pertama mungkin kalau dari Medan itu biasanya lantang soalnya ya, artinya ya orang menganggapnya mungkin agak galak seperti itu ya, karena mungkin suaranya yang lantang, walaupun mungkin tidak seperti itu mungkin ya, karena asumsi orang Jawa itu kalau suaranya keras berarti galak seperti itu. Nah mungkin bagaimana kesan Bu Haryanti ini saat tiba di KKP Semarang, artinya kesan pertama saat Ibu menginjakkan kaki di kantor kesehatan pelabuhan Semarang itu kesannya seperti apa Bu? Waktu datang pertama kali gitu ya. Kesan saya saat pertama menginjak KKP Semarang, saat itu saya diperkenalkan oleh pimpinan yang lama ya, Pak Priagung dan teman-teman semuanya. Saya memandang teman-teman semua ya seperti umumnya ya, orang Jawa yang sopan santun, yang lemah lembut, ramah seperti itu. Saat pertama saja ada canda-canda kecil waktu itu ya, yang disampaikan. Jadi kita sudah menjadi akrab. Itu kesan saya kepada teman-teman Semarang untuk pertama datang. Jadi teman ini ramah dan terbuka ya tidak kaku, artinya sifat ramah dan keterbukaan yang terlihat. Kalau secara penampilan gimana kira-kira? Secara penampilan mungkin apakah ada perbedaan dengan yang di Sumatera mungkin dengan yang di sini? Waktu pertama kali datang kok seperti ini ya penampilannya ya, seperti itu misalkan nggak ada ya, sama aja ya? Sama aja ya? Sumatera Jawa saya kira nggak beda jauh Bu ya? Iya. Mungkin di sini apa lebih anaknya kok ternyata culun-culun seperti itu? Sama aja ya? Jadi yang sebelumnya ya dengan yang di sini pegawainya, karyawan rata-rata umurnya ya berkisar 30-an dan 40-an. Ya mungkin jadi, gimana kalau dari segi usia? Apakah lebih muda-muda di sini? Iya. Nah itu muda, ya? Maksud saya dari segi usia ya di sini lebih muda-muda. Ya. Jadi mungkin kesan pertama ternyata kok masih muda-muda ya pegawainya ya, seperti juga Bu ya. Iya. Itu yang saya lihat. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian bekerja bersama, nah ini berarti mulai menemukan, ini berarti karakter dari pegawai KKP Semarang, suasana seperti apa. Nah itu kemudian pendekatan apa yang Ibu lakukan, artinya dengan melihat karakteristik di KKP Semarang seperti ini, kemudian bagaimana model gaya kepemimpinan Bu Haryanti untuk menghandle KKP Semarang ini? Iya. Ya, saya paham, saya memahami karakter orang Jawa ya, yang penuh sopan santun ya, yang bahasa Jawanya apa ya, yang sungkan gitu ya, yang menjaga sekali ya. Toto kromo lah. Toto kromo ya, seperti itu. Berbeda dengan saya, kalau di Sumatera kita lebih spontanitas ya, apa aja langsung spontan ya, dan itu nggak dianggap tidak toto kromo, justru ya memang seperti itu ya, dengan suaranya yang keras-keras tapi bukan berarti sedang marah, tapi memang intonasinya yang tinggi. Jadi memang berbeda di KKP Padang sebelumnya dengan di sini gitu ya. Beberapa kali di awal-awal kalau kita rapat ya, teman-teman ya sangat menjaga apa ya, saya nyebutnya untuk komunikasi itu ya yang penuh toto kromo, tidak terlihat spontanitas, justru
mungkin kalaupun ada yang akan disampaikan, teman-teman semua lebih menahan dulu untuk tidak menyampaikan secara langsung. Itu yang saya nilai. Jadi kalau mau menyampaikan A harus muter dulu. Gitu ya. Nah itu. Kalau mungkin kalau di sana kan kalau mau A ya A gitu ya. Kalau di sini harus ke K dulu, ke Z dulu baru A gitu. Muter-muter. Iya. Nah itu. Jadi muter-muter dulu ya. Memang seperti itu tata kramanya ya. Mungkin dianggap tidak kurang sopan ya kalau spontan gitu ya. Bukan menyanggah atau menantang ya. Maksud saya itu tadi spontan ya. Kalau di Sumatera biasa saat kita bicara langsung interupsi, langsung menjawab, langsung memberikan masukan. Ya, kalau di sini ya sangat sopan santun, ada prolog dulu. Walaupun tujuannya ke situ, tapi muter dulu, pelan dulu, Tapi seiring waktu proses, saya sudah melihat saya menyesuaikan ya bagaimana totok kromonya teman-teman, dan teman-teman juga mulai menyesuaikan ya, beradaptasi ke saya, dan saya melihat sudah kelihatan lebih spontan ya apa saja yang mau disampaikan. Itu juga mungkin saya juga boleh terlalu langsung ya, tapi saya juga harus bertata kromo juga kepada teman-teman. Apa hal yang menarik yang selalu saya dengar ya di saat-saat kita selalu berkomunikasi, hal-hal yang akan disampaikan selalu dimulai dengan kalimat, dengan kata-kata mohon maaf gitu, mohon maaf ibu, besok ada acara, dan mungkin sekedar informasi ya, walaupun nggak salah Bu, walaupun nggak salah. Nah, itu yang saya pikir itulah ya tata krama Jawa ya, untuk menyampaikan dengan penuh kesopanan, sehingga setiap ya, informasi atau apapun yang akan disampaikan diawali dengan kata mohon maaf ya, padahal tidak ada salah ya. Dan nggak mungkin saya jawab iya mohon maaf kembali, enggak ya. Ya, jadi di sini mencoba memahami karakteristik semua pegawai ya, nantinya biar bisa membaur, cepat akrab, dan nantinya juga dalam memimpin otomatis lebih efektif. Iya. Tapi pimpinan yang dulu orang Jawa semua ya? Sebelumnya Pak Priagung Jawa juga ya, walaupun ada campuran Betawi mungkin ya. Kemudian Pak Anas itu juga Jawa. Iya. Rata-rata Jawa sih. Mungkin Bu Haryanti yang lebih kental Sumatera ya mungkin ya. Iya. Tapi sudah mulai Jawa kan, Mas? Iya, ya walaupun nggak tahu ya bahasanya apakah sudah menguasai Jawa atau belum ini itu ya. Mungkin perlu lebih lama lagi di Jawa untuk menguasai Jawa ini. Ya kemudian selanjutnya Bu, ini untuk manajemen waktu ya, ini kan Bu Haryanti kan sebagai wanita ya. Ini kebetulan mungkin kalau di KKP lain mungkin rata-rata di Indonesia rata-rata cowok Bu ya, bapak-bapak ya pasti ya. Dan memang karakteristik dari KKP ini adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, dalam hal ini pimpinan. Padahal ibu ini tentunya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu ya. Artinya bagaimana itu untuk membagi waktu ataupun menempatkan diri sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu ataupun sebagai istri seperti itu. Wah, agak susah nih. Artinya apakah keluarga selama ini protes, ibu Pak pergi-pergi terus seperti itu ya? Ya alhamdulillah ya, keluarga saya, suami dan anak saya selalu mensupport saya ya. Bahkan sejak saya PTT ya, saya walaupun saya tidak tinggal di kota tersebut, tapi saya setiap hari pulang pergi ya. Pergi pagi banget jam 6 ya, jam setengah 6 pagi, dan butuh waktu 2 jam ke tempat saya PTT itu, kota Tebing Tinggi, dan nanti pulang sampai di Medan udah malam. Jadi dari awal memang kelihatannya karena saya adalah wanita pekerja ya, sudah mulai gitu, sepertinya saya bekerja keluar dan tidak di rumah terus menerus, dan mungkin dari situ mereka
sudah bisa menyesuaikan dan saya juga menyesuaikan, dan kelihatan semua bisa saling mengerti, saling mendukung, dan apa saya sampaikan ini, mereka mandiri ya. Bukan saya melepaskan tanggung jawab, tapi saya melihat mereka mandiri, bisa suami saya dan anak saya bisa melakukan hal-hal yang seharusnya saya tetap bisa ya memberikan, misalnya menyiapkan urusan rumah tangga seperti itu. Tapi yang saya perhatikan dari awal ya suami dan anak saya bisa mengerti, bisa memahami, tidak protes, bahkan mereka menjadi mandiri ya. Terima kasih. Dan saya terima kasih kepada mereka selalu support kepada saya. Nah, sejak saya pindah ya ke Padang ya, artinya mulai berjalan itu sudah dari Padang, Padang ya. Padang, iya. Nah, otomatis saya tidak bisa kan untuk sering pulang seperti itu. Namun kami selalu membangun komunikasi ya, hampir setiap hari kita telepon ya, video call, atau paling enggak chat ya, WhatsApp. Nah seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir ya, saya juga bertanggung jawab untuk anak saya ya, bahwa bagaimanapun ya, anak saya, waktu saya pindah, anak saya baru masuk SMA ya, dia pasti juga membutuhkan perhatian, membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Setiap anak saya akan ujian ya, ujian semester atau ujian akhir, saya mencoba membagi waktu. Artinya saya mempersiapkan diri saya untuk mendampingi, mengajari, mementori dia sebelum dia ujian. Jadi kita seperti simulasi ujian, itu sering kami lakukan. Dulu jarang sekali video call, tapi lebih banyak telepon. Jadi saya mulai meminta jadwal ujian, kemudian saya mengumpulkan pertanyaan. Nah, itu adalah cara saya untuk mendampingi, membantu dia belajar. Sehingga di saat-saat dia ujian, saya selalu ada, selalu menyiapkan waktu. Kalaupun ada kegiatan lain, khusus saat-saat dia ujian, biasa seminggu itu, satu hari 1 atau 2 pelajaran. Nah itu saya mempersiapkan diri, seperti yang saya yang ujian. Jadi jadwal ada di saya siapkan pertanyaan, bahan-bahan. Nah jadi ujian dulu dengan saya, baru ujian dulu dengan saya, baru nanti dia ujian. Sampai sekarang, sampai terakhir kemarin dia seminar, saya sama anak saya latihan ya, ujian seminar proposal secara virtual. Saya berperan ya, kita kayak role play, saya berperan sebagai dosen penguji, suami saya dosen pembimbing, dan anak saya yang ujian gitu. Ya sampai kayak gitu keluarganya ya. Di videonya jarak ini bukan hambatan ya, artinya walaupun jarak memisahkan tapi perhatian itu tetap pasti mengalir terus ya, baik itu kepada suami maupun kepada anak. Alhamdulillah ya. Jadi artinya karir berjalan, keluarga pun juga harmonis seperti itu ya. Ya kemudian selama Ibu Ariyanti memimpin di KKP Semarang ini ada banyak program-program yang sudah berjalan dan merupakan program unggulan dari Ibu Ariyanti. Ini mungkin saya bacakan karena cukup banyak, jadi saya juga mencontek lagi untuk karena takut salah ini ya. Ya untuk program unggulan dari Dr. Ariyanti, yang pertama implementasi budaya kerja di KKP Semarang, ini yang dikenal dengan JOS Mister. Kemudian yang kedua, pengawasan pemeriksaan pelaku perjalanan di seluruh pintu masuk dan setiap alat angkut. Jadi tidak ada satupun alat angkut yang terlewat untuk diperiksa nih. Bahkan dermaga-dermaga kecil di pelabuhan, baik itu di tengah laut maupun di pinggir, itu semuanya diperiksa oleh KKP, apalagi di bandara ya. Karena
pasti banyak orang ramai di situ, pasti tidak luput dari pemeriksaan kantor stand pelabuhan Semarang. Kemudian yang ketiga, peningkatan aplikasi Si Perkasa model Pegum. Nah, ini peningkatan aplikasi ke model Pegum, ini ada absensi lewat Pegum, kemudian ada nota dinas, kemudian pemberitahuan kantor itu lewat Pegum, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan itu bisa dituliskan di Pegum, aplikasi kepegawaian umum. Kemudian yang keempat, aktif dalam program vaksinasi massal COVID-19. Ini saya yakin ini juga salah satu KKP terbanyak cakupannya ya, terbesar cakupannya untuk pelaksanaan vaksinasi. Sampai saat ini sudah sekitar 18.000 lebih untuk pelaksanaan vaksinasi di KKP Semarang. Artinya dari sekitar 18.000 lebih, hampir 19.000 sasaran yang sudah divaksin oleh KKP Semarang. Kemudian yang kelima, perluasan izin rumah sakit klinik penyelenggaraan vaksinasi internasional. Ya, ini juga yang termasuk yang salah satu yang terbesar di Indonesia juga, karena sudah sekitar 73 rumah sakit klinik yang diberikan izin penyelenggaraan vaksinasi internasional. Kemudian selanjutnya, menghidupkan kembali media sosial KKP Semarang. Ada website, kemudian YouTube, kemudian Instagram, itu yang sebelumnya mungkin bisa dibilang mati suri ya, kemudian dihidupkan lagi. Kemudian termasuk salah satunya ini adalah acara podcast ini. Kemudian selanjutnya, pembuatan WA Center sebagai media pengaduan masyarakat. Ini juga saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi entah itu dia ingin bertanya, entah itu dia ingin komplain, itu semuanya sudah bisa melalui WA Center dan sudah aktif saat ini. Bahkan yang paling aktif untuk media penyaluran dari pengaduan masyarakat. Kemudian selanjutnya, mengadakan simulasi COVID-19 pertama kali di Indonesia. Ini dulu waktu masih ingat mungkin Bu ya, di Bandara Jenderal Ahmad Yani dulu awal-awal COVID ya, itu bahkan belum pandemi, itu waktu dulu masih PHIC ditekan oleh WHO, kemudian kita langsung bergerak, kemudian mengadakan simulasi pertama kali itu di bandara gitu ya. Kemudian mungkin diikuti oleh yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya, mendorong secara kuat agar KKP Semarang dapat meraih predikat WBK WBPM nasional. Nah, ini sudah berjalan, artinya yang TPI atau yang internal sudah lolos ya. Kemudian ini akan mengajukan lagi ke tim penilaian nasional, artinya untuk meraih predikat WBK WBPM tingkat nasional. Kemudian selanjutnya, menjalin hubungan yang harmonis antar lintas sektor, ini baik di pelabuhan, bandara maupun wilayah kota provinsi ya. Ini juga ciri khas dari Bu Ariyanti, artinya cukup dikenal, bahkan sangat dikenal di antara kalangan di lintas sektor, baik itu pelabuhan, bandara, baik itu di pemerintah kota maupun di pemerintah provinsi. Kadang pun saya ataupun teman-teman itu waktu ke lapangan itu menanyakan kabar bagaimana Bu Ariyanti, ya artinya kan orang lapangan saya tahu Bu, jadi tahu Bu Ariyanti, artinya ini cukup berhasil dalam menjalin hubungan dengan lintas sektor. Itu program unggulannya. Kemudian untuk penghargaan yang diraih, ya ini mungkin yang saya sebutkan mungkin belum semuanya ya, karena ini tadi juga dadakan, tapi akan saya sebutkan yang sudah kami himpun, berhasil himpun dari tim. Yang pertama, pengelola laporan keuangan wilayah semester 1 terbaik 2 kategori Satker di bawah 10 tahun 2001 tahun ini ya berarti. Kemudian yang kedua, penghargaan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai pelabuhan sehat, ini tahun 2020. Kemudian penghargaan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang sebagai bandara sehat tahun 2020 juga. Kemudian ikut serta dalam lomba nasional Sinafik tahun 2021, ini sistem inovasi pelayanan publik, aplikasi Asik Haji SOC waktu itu yang didaftarkan dan masuk 11 besar penilaian Kemenkes karena nasional pesertanya banyak ya, dan alhamdulillah bisa masuk 11 besar. Kemudian lolos WBK TPI Kemenkes tahun 2021 dan maju untuk penilaian nasional dalam rangka meraih predikat WBK WBPM. Kemudian yang keenam, penghargaan konsistensi dalam penanggulangan COVID-19, ini dari lintas sektor, yaitu dari Ketua Satgas COVID-19 Pelabuhan Tanjung Mas dan juga Ketua Satgas COVID-19 Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ya, saya kira itu mungkin sekelumit yang bisa kami sampaikan program unggulan dan juga penghargaan yang diraih selama Bu Ariyanti memimpin kantor kesehatan pelabuhan Semarang. Mungkin dari yang saya sebutkan tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ulas seperti itu ya. Yang pertama ini tentang budaya kerja Bu.
budaya kerja KKP ini adalah Josmister. Salah satunya adalah O-nya adalah olahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan ataupun menjadi maksud dari Ibu, kenapa kok olahraga itu penting untuk dilaksanakan di KKP seperti itu? Ya. Jadi kita ini bekerja gitu ya, untuk menjadi seorang yang produktif. Kita harus mempunyai kemampuan, tidak hanya kemampuan tapi juga mempunyai kekuatan. Nah, untuk menjadi pekerja yang profesional dan mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik, perlu didukung beberapa faktor ya. Tidak hanya kemampuan kompetensi, tapi juga bagaimana seseorang mempunyai kondisi kesehatan yang baik ya, sehingga dia dapat bekerja secara efektif, secara baik. Untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang optimal ya, kondisi kesehatan optimal itu akan meningkatkan produktivitas kerja. Kita mampu bekerja dengan baik, bekerja dengan waktu yang cukup, tidak kelelahan karena kondisi kesehatan yang baik. Dan juga berpikir ya, berpikir itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga seperti itu. Maka salah satunya kenapa budaya kerja ini adalah Josmister, yang salah satunya adalah olahraga 2 kali dalam seminggu, itu adalah bagaimana untuk membangun SDM ya yang profesional, sehingga dengan kondisi kesehatan, status kesehatan yang baik, itu mereka akan bisa bekerja, mereka akan produktif ya, istilahnya healthy lifestyle. Jadi healthy lifestyle tidak hanya makan yang seimbang, nutrisi, gizi, istirahat yang cukup, tapi perlunya olahraga. Kalau kita olahraga gimana Mas? Kita kan merasa bugar, Badan sehat pasti ya. Badan sehat, segar, tidak mudah lelah. Jadi semangat bekerja, kan timbul semangat ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Jadi kalau SDM-nya sehat semua, ya, rajin olahraga, maka mereka akan kerja baik dan produktif. Nah, itu tadi. Jadi kenapa olahraga menjadi penting? Satu lagi, ini kan banyak anak muda sebenarnya. Jadi olahraga apa yang ingin dilakukan? Ya, semuanya mempunyai hobi ya, ataupun kesukaan olahraga yang berbeda-beda. Itu silahkan saja sejauh mereka sudah mau saja melakukan olahraganya secara rutin 2 kali seminggu, menjadikan olahraga itu habit ya, kebiasaan. Itu adalah suatu hal yang baik, dan saya sudah melihat perubahan itu ya. Semuanya sudah mau melakukan olahraga yang minimal 2 kali seminggu. Nah, itu untuk program budaya juga, ini juga untuk vaksinasi COVID ini Bu ya. Ini juga termasuk yang KKP yang paling aktif, karena dari awal langsung menangkap itu sebagai peluang seperti itu ya, untuk ikut membantu program pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi COVID itu. Dari awal bagaimana untuk konsep itu untuk vaksinasi COVID-19? Iya, jadi di masa pandemi ini kita ya, sebagai insan kesehatan ikut ya membantu melakukan kecepatan ya untuk menangani COVID, khususnya vaksinasi ya. Nah, upaya-upaya apa yang kita lakukan ya, saya memahami bahwa teman-teman KKP Semarang ini ya mempunyai banyak kekuatan ya. Banyak kekuatan dan banyak juga kesempatan. Salah satunya adalah teman-teman ini sangat menguasai IT kalau menurut saya. Jadi hal itu adalah untuk
sangat mendukung untuk program-program kerja sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi vaksinasi ini kita lakukan ya, kita tidak hanya cakupan yang banyak, tapi juga dinilai masyarakat pelaksanaan vaksinasi yang cukup prokes, ya, cukup rapi, tertata, nyaman dan sebagainya. Nah, ini teman-teman mungkin ya sejak dulu sudah biasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam satu waktu tertentu dalam jumlah yang banyak. Contohnya haji, ya kan udah biasa ya, datang beberapa kloter, kemudian di manage ya, diatur. Nah, ini vaksinasi kita melakukan berbagai strategi sehingga kita mempunyai ataupun sudah mendapatkan cakupan yang banyak di antara KKP yang lainnya. Di samping memang wilayah kerjanya juga banyak, ya, teman-teman. Walaupun di awal agak tertatih-tatih karena kita harus mendapatkan distribusi vaksin dari Dinas Kota Semarang, dan kita mencoba melakukan pendekatannya, koordinasi ke pusat, ke P2P untuk kita bisa mendapat langsung vaksin ya, sejak bulan Juli atau Agustus kita sudah mulai menerima vaksin langsung dari itu. Memang benar di awal KKP lain itu terkendala dalam hal koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Jadi memang perlu pendekatan ya. Jadi saya lupa ya istilah, dulu kita pernah kursus bahasa Inggris, salah satu temanya apa ya, business by lupa saya ya. Udah lama ya. Saya lupa. Jadi kayaknya kita itu kalau ingin bekerja untuk mendapatkan hasil yang efektif, tidak hanya pendekatan formal, kurang lebih seperti itu maknanya, tapi juga pendekatan informal. Kita ajak ngopi-ngopi bareng semuanya, sehingga kita sudah mulai ada interaksi dan mulai merasa dekat, sehingga kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan suatu tujuan. Itu Mas Aryo. Ya, kemudian untuk selanjutnya untuk program unggulannya juga sosial media, untuk menghidupkan sosial media di KKP Semarang. Ini apa pentingnya sosial media? Ya. Karena saat ini sosial media kadang digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya, anak-anak muda cuma untuk bercanda. Nah, ini bagaimana kekuatan sosial media di era sekarang ini? Oke. Jadi saya memahami ya, ini adalah era IT ya, jadi segala sesuatunya media sosial merupakan satu alat, suatu media, tidak hanya untuk untuk memberikan informasi ya terhadap, mungkin kalau dulu ya informasi itu hanya dapat diberikan kepada sarana ataupun media-media formal seperti itu ya. Namun sekarang ya tidak hanya kita juga harus memberikan informasi melalui sosial media, karena masyarakat ini adalah era keterbukaan informasi publik. Kalau kita perhatikan survei-survei, media sosial adalah yang tertinggi yang dilihat oleh masyarakat. Ya benar nggak? Ketimbang koran, majalah atau media yang lainnya. Tapi media sosial itu memang menarik ya. Katanya ya Indonesia nomor berapa ya terbanyak menggunakan media sosial, Facebook kalau nggak saya pernah baca kayak gitu. Sehingga hal itu menjadikan suatu opportunity bagi kita untuk membroadcast, untuk men-share segala informasi
baik itu informasi yang dibutuhkan dalam bentuk layanan ataupun informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan juga kita nggak mau mengenalkan KKP juga Bu ya. Ya. Kalau dulu mungkin masyarakat kan nggak tahu apa itu KKP gitu. Iya. Untuk sekarang ini pasti saya yakin sudah banyak yang tahu apa itu kantor setelah pelabuhan gitu ya. Kita nggak boleh ketinggalan zaman, kita harus mengikuti zamannya ya, mengikuti eranya seperti apa bahasa-bahasa komunikasi publik atau informasi, sehingga sosial media itu sangat penting sekarang. Jadi sekarang ini kekuatannya di jari Bu ya. Mau cari apa KKP Semarang, langsung jarinya bermain di situ, KKP Semarang langsung muncul di situ. Nah untuk kemudian Bu ini ini menggali pengalaman Bu Haryanti selama di KKP Semarang ini Bu. Kira-kira apa pengalaman yang menyenangkan maupun menyedihkan Bu? Yang pertama menyenangkan dulu selama Bu Haryanti di KKP Semarang, ini mungkin ada pengalaman yang mengesankan, yang lebih ke arah menyenangkan dulu Bu. Seperti apa kira-kira Bu? Menyenangkan? Ya. Semuanya menyenangkan. Ya, saya suka. Ya. Bagi saya pekerjaan itu tidak hanya bekerja, tapi adalah satu cara kita untuk berinteraksi ya kepada semuanya gitu ya. Dan selama saya di sini ya, yang bisa saya banyak hal ya. Jadi selama pandemi ini aja ya khususnya ya, kita melakukan kegiatan kekarantinaan kesehatan ya, dengan melakukan pengawasan kepada seluruh kapal. Mungkin dulu nggak seperti itu ya, tidak semua kapal ya. Jadi saya mencoba ya, saya pernah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, boarding ke kapal dan bagaimana proses pekerjaan itu ya, mulai kita perjalanan mencapai kapal ya, tantangannya di laut, dan bagaimana kita untuk naik ke kapal, dan tantangan kita pada saat melakukan pemeriksaan, belum lagi cuaca dan semuanya. Dan itu satu hal yang ya kayak seru-seruan ya Mas. Ya, nah itu sangat berkesan bagi saya, sangat menyenangkan bagi saya. Dan Bu Haryanti, saya kira semua jenis kapal sudah pernah naik Bu ya. Dari dulu itu motor MV, motor vessel yang kapal kontainer sudah pernah, kemudian kapal turis sudah pernah Bu ya, dulu awal pandemi ya, kapal turis sudah pernah, kemudian kapal tanker juga sudah pernah. Saya yakin semua jenis kapal sudah pernah dinaiki. Dan ciri khas Bu Haryanti ini memang apa ya, seperti ingin tahu itu ya, artinya ingin tahu di lapangan seperti apa. Artinya malam-malam juga ke terminal penumpang untuk mengecek seperti apa pekerjaan teman-teman di lapangan, kemudian ikut ke tengah laut, di dermaga maupun di bandara pun juga ikut tim pengawasan perjalanan di bandara seperti itu ya. Jadi memang karakteristik seperti itu ya. Jadi ingin mengetahui sejauh mana teman-teman itu bekerja, seperti merasakan mungkin ya. Ya, satu sisi saya ingin tahu bagaimana teman-teman bekerja, dan saya bisa secara langsung memperhatikan penerapannya ya. Dan kalau kita lihat, kita akan tahu seperti apa tantangannya, seperti apa kendalanya. Tapi di luar itu Mas, sebenarnya saya senang ya dengan teman-teman. Ya, saya suka, ya, nyaman, saya senang, saya betah, saya suka untuk gabung sama teman-teman, walaupun untuk sebenarnya bekerja ya, bukan jalan-jalan ya. Pergi boarding ya seperti kayak seru-seruan buat saya. Sekarang enjoy itu ya. Iya, jadi selain tadi tujuannya adalah ingin tahu bagaimana penerapan dari pelaksanaan pengawasan kekarantinaan itu, kemudian melihat kendala-kendala dan akan membuat suatu solusi atas kendala tersebut. Tapi itu tadi di luar itu menyenangkan. Jadi bahagia itu sederhana. Ya. Kita nggak menganggap itu pekerjaan. Saya menganggap ya asik aja gitu. Di kapal, ya
gelombang-gelombang, naik tangga monyet. Nah, jadi sambil menyelam minum air, ya. artinya kita ya sambil kebersamaan dengan staf, Ya. kemudian juga mengerti apa yang kendala apa yang ditemui di lapangan Ya. seperti itu. Ya. Sambil menyelam Minum air. Tapi jangan sampai tenggelam ya. Kebanyakan. Ya, kemudian untuk selanjutnya Bu, ini untuk selama Ibu Ariyanti di KKP Semar ya, kira-kira ada hal yang belum tercapai nggak Bu? Jadi mungkin ada keyakinan yang sebelumnya mungkin sudah dari awal disetting, tapi kok sampai mau perpisahan ini belum tercapai Bu, di KKP Semarang, kira-kira apa? Ya. Jadi dalam bekerja saya mengarrange ya, mulai saya membuat planning, kemudian bagaimana pelaksanaan, saya melakukan evaluasi. Kalau saya perhatikan ya, sebenarnya singkat ya, 3 tahun ya, sudah hampir semua apa yang tujuan yang saya inginkan itu sudah tercapai. Namun beberapa itu semuanya sedang proses untuk mencapai. Contohnya WBK ya. Kita ini ya sudah melakukan persiapan ya untuk penilaian WBK nasional ya, WBK nasional. Ya, mudah-mudahan saya yakin kunci utamanya adalah teamwork ya, kebersamaan ya, sehingga semua itu bisa dilalui dengan lancar. Padahal tinggal sebentar lagi nih ya. Iya. Jadi hal yang kita bangun dari awal dulu, ya. Kemudian sudah lolos di Kemenkes, ini mau nasional, BPKM nasional. Nah, ini mungkin nanti akan dilanjutkan kepala yang baru mungkin ya. Ya, saya yakin semuanya pasti seperti itu karena WBK itu tidak hanya slogan ataupun predikat atau penghargaan. WBK adalah satu proses birokrasi, ya, reformasi birokrasi, dan memang itu adalah perubahan, ya, perubahan mindset, perubahan perilaku, perubahan semuanya yang dilakukan secara berkesinambungan. Saya yakin semua, siapapun orangnya, pemimpinnya akan dapat menjadi role model bagi seluruh karyawannya. Jadi kata kunci ya itu adalah kerjasama. Kita membangun kemitraan. Ya. Kita ini semua mitra, jadi kerjasama itu Mas. Ya, tadi di kantor ya, yang belum tercapai tadi WBK, BBBM. Kemudian kalau selama tinggal di Semarang, Bu, artinya di Jawa Tengah ya, di Jawa ini, mungkin ada keinginan baru yang belum tercapai, mungkin ingin kemana atau ingin melakukan apa, belum kesampaian ternyata kok sudah mau pindah, itu ada nggak kira-kira? Mana ya? Ya. Apa mungkin ingin kemana? Gitu? Memang ya hobi saya memang olahraga, traveling ya. Ya salah satu yang belum ya. Iya, yang belum sempat kesampaian. Sebenarnya Muay Thai itu belum pernah saya lakukan. Jadi itu pertama olahraga Muay Thai itu pertama di KKP Semarang saya lakukan dan itu sangat menyenangkan. Iya. Saya yakin aja umur hanyalah nomor ya katanya. Umur hanyalah mitos ya. Umur hanyalah mitos. Jadi saya yakin aja ya dengan melakukan olahraga Muay Thai. Muay Thai itu tinju kan, dasarnya ya boxing ya. Nah, terus olahraga apa lagi ya? Semuanya tuh menyenangkan di sini. Oh iya, saya mendengar ya salah satu tempat wisata air ataupun olahraga air di sini di Marina itu jet ski ya. Jet ski. Nah, itu saya penasaran banget. Belum pernah ini berarti Bu ya? Ya, mungkin Mas Ariyanto bisa. Ini ya. Sebelum pindahan ini ya, sebelum pindahan harus jet ski dulu jet ski, ini. Ya, saya penasaran banget. Kayaknya seru banget ya. Ya, terima kasih teman-teman kemarin saya sudah akhirnya ya di tahun ketiga saya sudah sampai di Karimun Jawa. Wilker, ya. Salah satu Wilker kita. Ya, Wilker ya sudah snorkeling bareng-bareng teman-teman semuanya. Dan
itu menyenangkan sekali. Yes. Walaupun dengan ombak besar ya. Iya. Jadi yang belum kesampaian jet ski ya. Jet ski, ya. Perlu diagendakan ini sebelum pindah ya. Kan? Ya. Pertanyaan 5 kategori pegawai KKP yang KKP Semarang yang paling. Nah, ini sebutkan saya ada 5 kategori, ada yang paling nanti. Yang pertama paling cerewet Bu. Nggak apa-apa sebut nama Bu. Kita Bu Haryanti mau perpisahan, lo saja nggak apa-apa sebut nama. Nanti nggak ada masalah dengan teman-teman itu ya. Karena sudah mau perpisahan. Yang paling cerewet. Jadi cerewet itu nggak harus negatif ya. Cerewet ini kan pintar ngomong gitu ya. Iya. Kira-kira siapa? Oh. Bisa di Indo, bisa di Wilker. Iya. Ada di Induk, ada di Wilker. Bisa, silakan. Ya kalau di bandara tuh yang paling cerewet tuh Mbak Hefni. Ya berarti. Yang di sini yang cerewet Mbak Nuri. Oh, berarti Mbak Hefni sama Mbak Nuri juaranya ya paling cerewet tuh ya. Ya cerewet-cerewet, ya gitu deh. Oh, gitu. Pokoknya apa-apanya, ya perasaan saya gitu. Apa diomongin ada aja pasti. Tuh. Enggak kehabisan bahan untuk ngomong gitu. Ya. Berarti yang paling cerewet dikomentari Mbak Hefni dan Mbak Nuri ya, ada 2 orang berarti ya. Iya. Ya. Kemudian paling yang kedua, paling sebaliknya yang paling pendiam. Di KKP iya. Semarang. Saya tahu sampai hari ini belum jadi. Saya minta dia untuk nyanyi. Siapa Mas ini? Imam. Oh, Mas Imam ya. Imam Muryati ya. Iya. Dia berarti paling. Mungkin bisa ya, sebelum saya pindah saya bisa mendengarkan suaranya. Oh, berarti nanti harus nyanyi, berarti pas perpisahan ya. Wajib berarti catat Mas Imam. Nanti pas perpisahan harus nyanyi khusus untuk Bu Haryanti. Saya khawatir nanti pas saya perpisahan karena kita merencanakan terus dia nggak datang. Berarti saya diberitahu dulu ya. Iya. Ya, harus diundang hadir, jangan diberitahu dulu. Tapi biasanya kalau pendiam itu makannya banyak biasanya. Ya, berarti yang paling kedua yang paling pendiam adalah Mas Imam. Yang ketiga yang paling lucu ini Bu. Yang paling lucu artinya mungkin melihat orangnya sudah tertawa lucu. Atau dia memang sudah pinter apa ya stand up komedi. Siapa yang paling lucu dia? Ada orang nggak ngomong tapi udah penampilannya juga udah lucu gitu. Siapa di bandara itu ada Ardi ya, Mas Ardi ya. Iya, itu juga lucu. Orang gitu. lihat aja sudah geli tuh ya. Nah itu, kalau di Induk ini ada beberapa orang yang lucu-lucu semua. Siapa juaranya siapa kalau di Induk? Yang paling lucu ya? Siapa? Mas Parlan. Oh, Mas Parlan ya. Dari Mas Parlan ya, Mas Parlan. Penampilannya sekarang sudah kayak Mas Parlan ya, yang paling lucu Mas Parlan ya. Walaupun ada juga gitu yang itu tadi saya bilang, padahal nggak ngomong apa-apa, tapi gerak-geriknya itu aja udah lucu. Ya, Mas Kunto juga kadang-kadang jadi aneh, jadi lucu ya. Atau sebenarnya serius Mas Kunto itu ya. Nah itu, gitu ya. Iya, Mas Ridwan, celingak-celinguk lucu. Banyak yang lucu-lucu. Banyak yang lucu ternyata ya. Berarti ada Mas Ardi, ada Mas Parlan, ada Mas Kunto dan Mas Ridwan ya. Pilihannya Bu Haryanti ada 4 orang ternyata yang lucu. Mereka ya, walaupun mereka nggak buat lucu, tapi saya udah merasa senang gitu ya. Senyum sendiri ya. Ya, kemudian yang selanjutnya Bu, ini yang paling rapi ya. Baik itu penampilannya, entah itu dari di mejanya rapi, pembawanya rapi aja pokoknya orang. Kok jarang ya saya perhatikan ya? Siapa yang paling rapi? Yang paling rapi. Mungkin dandannya najis gitu, selalu dandan. Atau mungkin penampilannya modis, gitu siapa? Modis? Iya, itu. Stylish. Imam Abrori. Wah, Imam Abrori ya, metroseksual itu maksudnya. Iya, dia selalu modis ya, rambutnya yang selalu dibikin mohawk gitu, ya kan. Ada-ada aja gitu. Tapi kalau yang rapi, lengkap selalu itu ya. Siapa Mas Nugroho ya? Banyak juga gantungan-gantungannya di sini, saya nggak tahu ada bulat-bulat. Apa itu? Ada gantungan bulat-bulat. Iya, iya. Tapi untuk yang baru ini, security baru ya, rapi banget ya. Yang baru ini ya, bagus ya. Kalau Mas Abang mungkin rapinya lebih ke ini ya, stylish mungkin ya. Modis ya. Modis. Kalau yang rapi. Siapa lagi ya? Mas Nugroho masuk waktu itu masuk rapi ya, Mas Nugroho ya. Iya.
ya jarang saya perhatikan ya. Yang rapi, Mas Anton mungkin? mejanya juga rapi. Mas Anton nggak rapi ya? Enggak. Oh nggak begitu rapi Itu yang juga masuk ya? yang lucu-lucu juga. Oh, iya. Ya. Nggak terlalu rapi juga orangnya. Iya, Ya? nggak terlalu rapi. Banyak makanan-makanan kayak gitu di mejanya, Oh, iya. berantakan-berantakan. Penilainya karena juga mejanya juga ya. Iya. Biasanya kalau meja berantakan juga orangnya nggak rapi biasanya. Iya. Ya berarti tadi yang ketemu selintas baru Mas Agung ya sama siapa tadi Mas Nugroho ya, Mas Nugroho sama satpam yang baru ini ya. Iya. Mudah-mudahan dipertahankan ini karena baru biasanya masih jaim nggak Iya. tahu kedepannya itu ya. Iya, pernah saya juga malam kesini dia tetap rapi. Masih rapi. Ya. Ya selanjutnya Bu ini yang paling energik Bu. Nah energik ini seolah-olah itu baterainya nggak habis-habis ya, namanya kayak varianti ya, energik gitu ya. Ini untuk yang gawe siapa Bu? Wah, Yang baterainya tuh seakan nggak pernah habis lah, terisi terus itu. Siapa yang paling energik? wah, banyak ini di setiap sesi juga ada yang kayak gitu. Energi siapa ya? Bikin Mbak Ningsi. Dari saya energik. Energik ya, kapan saja 24 jam WA-nya Pasti dibalas. selalu direspon, Tengah dia malam selalu pun dibalas juga ya? selalu mikir ya, tengah malam juga dibalas. Ya, itu karena Kapan mungkin saja. tidur dia habis di sampingnya itu. Iya, iya. Nah, yang lain ya. Di Wilker mungkin. Ya di sini ya seperti Mbak Ningsi, di TU, Mbak Astrid, ya Mas Anton, di mana lagi? PRL ya, Pak Tuti, ya juga aktif. Ya, Aktif banyak yang terus, aktif, ya. iya. Tapi saya kira mah di kakak besar banyak yang energik Bu ya. Karena mungkin ya dari segi usia karena mungkin masih muda-muda gitu ya. Yang energik tadi yang masuk Mbak Nense, kemudian ada Mbak Astrid, ada siapa tadi Bu? Ada Mbak Tuti ya. Mbak Tuti. Mbak Tuti. Ya. Yang ini yang memang spontan yang terlintas di pikiran Korea. Ya itu tadi 5 kategori Bu, 5 kategori paling cerewet, dada, paling pendiam, paling lucu, paling rapi dan paling energik ya. Ini versi Bu Haryanti dijawab secara spontan gitu ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya Bu ini kesan Bu Haryanti selama di KKP Semarang. Ini tadi yang pertama tadi kan kesan waktu memasuki pertama kali di KKP Semarang. Ya ini setelah berjalannya waktu, kemudian menjelang sayonara atau perpisahan, ini kesan apa yang tertanam di benak Bu Haryanti tentang KKP Semarang, baik itu tentang pegawainya maupun suasana kerjanya? Ya. Wah, kesan ya, banyak sekali kesan. Sehingga saya susah juga untuk berkata-kata nih. Tapi ya, alhamdulillah suasana kerja di sini sangat menyenangkan, sangat kondusif ya. Di sini ya, terutama sejak pandemi ya, kita ini kompak, kita ini kebersamaan, kita ini guyup ya bahasa Jawa Ya, sebutnya. Nah, itu sangat berharga sekali. Jadi dengan kebersamaan, dengan kekompakan, kerjasama yang baik, kita membentuk super team, ya, tim super, tim yang solid seperti itu. Itu kesan saya, suasana kerjanya, termasuk juga teman-teman di sini. Kesan saya dari awal sampai sekarang ya, teman-teman di sini sangat potensial. Ya, SDM-nya sangat potensial, sangat kompetitif ya, dan profesional. Dan satu yang saya perhatikan sejak pandemi ini juga kita menyatukan semuanya ya, baik itu teman-teman teknis dan non teknis, teman-teman ASN dan non ASN ya. Tanpa kerjasama kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati ya masa pandemi, mudah-mudahan
dan ini sudah mulai membaik ya, sudah menurun, dan selama itu kita menanganinya dengan kerjasama yang baik ya. Kalau saya lihat ya, karena kita ini saling memperkuat, ya alhamdulillah tidak banyak kita yang sakit ya, walaupun pekerjaannya berat. Mulai dari awal kita hanya membentuk tim TKC, sekarang semua orang menjadi gerak cepat dalam melaksanakan kegiatan ya, semua kapal diperiksa, dan ini udah menjadi pekerjaan yang biasa. Mungkin di awal ini sangat berat ya, dan karena sudah terbentuk ya rasa tanggung jawab dan adanya kebersamaan, dan semua itu menjadi mudah dilakukan. Itu kesan saya. Itu namanya harus dipaksa dulu, Bu ya? Awalnya harus dipaksa dulu, lama-lama nyaman juga ya, ya. Saya menyebutnya berproses. Tidak hanya teman-teman ya, dan saya juga belajar dari teman-teman ya. Untuk kita harus peka, kita punya sense of belonging ya. Kita ini adalah sama ya di hadapan Tuhan, kita ini adalah manusia dewasa, kita ini bekerja, saling menghargai ya, komunikasi yang baik ya, saling menghargai, itu sangat penting. Nah, itu yang bagi saya, apa yang saya dapatkan, apa yang menjadi panutan untuk saya ya, dan juga teman-teman semua, nilai-nilai itu yang saya dapatkan selama saya di Semarang. Ya, kalau tadi kesan, untuk pesannya seperti apa, Bu? Karena ini menjelang berpisah ya. Ya, ini mungkin kata-kata pesan-pesan terakhir lah, jangan terakhir Bu ya, nanti mungkin masih kesini lagi ya gitu ya. Ya istilahnya pesan-pesan. Kesini lagi di mana, Mak? Ya barangkali nanti main ke Semarang ya, masih bisa berpesan lagi. Saya pikir balik ke pesan-pesan terakhir kok sepertinya serem gitu. Ya, ini pesan-pesan yang ditinggalkan lah untuk teman-teman di sini kurang Semarang. lebih 3 tahun 4 bulan ya, atau 3 bulan ya. Saya banyak hal yang saya dapatkan di sini. Ya, saya menyampaikan permohonan maaf ya, permohonan maaf saya lahir dan batin atas segala salah, segala khilaf, segala kekurangan ya yang saya lakukan selama ini. Dan saya pikir teman-teman KKP Semarang ini adalah SDM yang handal ya. Saya maksud tidak hanya orang-orang yang profesional, tapi orang yang mempunyai sense of belonging. Itu yang penting. Dan pesan saya untuk kepada teman-teman semuanya, untuk saling menjaga kebersamaan ya, kerjasama ya, kekompakan ya. Kita ini setiap hari bekerja, sepanjang hari, setiap hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Selain keluarga di rumah, kantor juga adalah merupakan keluarga ya, keluarga kedua ya. Jadi jam 8 pagi sampai sore kita berinteraksi. Nah, kita ini adalah bersaudara. Dan pesan saya, tetap jaga kebersamaan ya, jaga kekompakan, saling menghargai, sehingga segala sesuatunya, apapun yang menjadi pekerjaan ataupun tanggung jawab kita itu akan menjadi mudah menjalaninya, saya yakin. Dan saya berharap dengan kepindahan saya ke Pekanbaru, semoga silaturahmi tetap terjalin di antara kita. Dan mudah-mudahan nanti mungkin setelah ini masih kenal Bu ya, kita antara Bu Rianti dan juga pegawai KKP Semarang. Kalau ketemu di jalan masih kenal Bu ya, kira-kira Bu ya? Pasti kenal Bu ya. Apalagi kita namanya hampir sama Bu, kalau misalkan ketemu misalkan di mana gitu ya. Kemudian ini Mas siapa ya, saya kayaknya aneh kalau lupa Bu. Kalau hampir sama aja namanya lupa, apalagi yang namanya sulit-sulit ini. Harusnya mungkin ya minimal lah ya,
Arianto, berarti namanya hampir sama saya. Mudah-mudahan diingat ini harapan saya ini pribadi. Mungkin sampai di sini Bu untuk podcast kali ini ya, nanti mungkin nanti tidak terputus sampai di sini ya, bisa saja nanti kalau podcastnya berkembang lagi nanti kita bisa mengundang Mas ya, mengundang narasumber dari luar Jawa termasuk Bu Haryanti dari Pekanbaru kita undang di sini ya. Nanti kalau sudah subscribernya sudah banyak ini karena kita masih merangkak dari bawah ya. Nah, silakan dari teman-teman yang belum like, subscribe silahkan, harus banyak-banyaknya dukung terus podcast ini. Nanti kita akan undang narasumber yang menarik-menarik lah pokoknya lah, nanti tidak hanya di intern kita tapi bisa dari luar, bahkan luar Jawa, nanti lintas sektor dan sebagainya nanti akan kita undang itu. Untuk saat ini aja, nanti untuk hostnya aja masih berganti-ganti nih Mbak, ini istilahnya host pocokan lah. Host masih magang nih. Nah, nanti kalau kedepannya lah nanti hostnya mau ganti-ganti, narasumber mau ganti-ganti ya nanti bisa kita kemas di Binarbuan. Ya, saya kira itu podcast kali ini obrolan bersama Bu Haryanti ya, temanya adalah Sayonara Bu Haryanti. Dan semoga lebih sukses lagi di tempat yang baru, sehat selalu dan tentunya yang pasti selalu berkah ya, karena itu yang diharapkan oleh umat manusia, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini dulu teman-teman dan juga sobat kuarantin dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.